warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mancik Bicek pemirsa Pal TV dimanapun berada. Mudah-mudahan keadaannya selalu sehat. Dan senangnya tentunya program Halo Palembang selalu setia untuk merewangi pagi harinya. Tidak terasa, ini kita sudah masuk di hari Kamis 29 Agustus 2019. Tentunya berewangan sama aku Mang Cik Okta. Dan juga ada Cek Dedes. Pecah biasa kita program Halo Palembang masih berlokasi di Grand Atiasa Convention Center, Pal TV. Dan juga setiap paginya Halo Palembang ini selalu nunjuk ke edukasi, ya kan, informasi pastinya seputar Kota Palembang. Dan juga kali kita ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber. Nah, ini Mang Cik Okta dan juga Pal TV, beberapa waktu yang lewat ini Kota Palembang ini khususnya digempar ke dengan sikok video mesum yang viral ya di beberapa media sosial ini berdurasi kurang lebih 19 detik. Betul, ini kabarnya dari informasi yang kita dapat dari kasus video mesum ini dewe. Pelakunya ex dari pegawai bank yang ada di Kota Palembang ya. Nah ini mungkin kita nak berbincang dengan narasumber terkait dengan kasus video mesum ini, tapi kita tahan dulu karena kita nyusul ke informasi, kita selik dulu mungkin ya. Ini dia informasinya. Dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi, kalau kejadian yang tersebarnya video porno ex karyawan bank di sejumlah media sosial sehingga muat heboh warga Palembang. Mak ini masih nyari kebenaran dari video tersebut. Selain itu, menurut Kabid Humas Polda Sumsel, pihaknya bakal nyari wong yang sudah menyebar ke video porno tersebut karena sudah melanggar Undang-Undang ITE. Terlebih dahulu, apakah video ini video yang benar atau fake atau palsu? Kenapa? Karena video yang beredar ini diduga oknum daripada pegawai bank Sumsel Babel. Pertama adalah mencari tahu siapa yang menyebarkan pertama kali video ini atau mengupload. Karena dalam Undang-Undang ITE itu ada. Selain itu juga, polisi bakal melakukan pemanggilan terhadap pemeran betina di video porno tersebut. Sampai sejauh ini, polisi masih belum terima pengaduan terkait dengan tersebarnya video porno ex karyawan bank tersebut. Berdasar ke rekaman yang beredar, kalau video porno ex karyawan bank dewek durasinya sekira 19 detik, di mana jero video tersebut terselit jelas si pemeran betina, sedangkan yang lanang tidak terselit. Firman Hidayat, Pal TV. Baik, kita sudah selik tadi informasinya nih Cak Dedes terkait dengan topik yang bakal kita bahas di pagi hari ini. Nah ini langsung Mang Cik Okta nak kenal ke narasumber yang pertama. Ini kita sudah kedatangan Ibu Sri Sulastri, ini dari kriminolog. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Bu ya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Berapa kalinya ini? Semoga nggak bosan-bosan Ibu ya diundang di Halo Palembang. Selalu soal kejahatan kapal lah soal yang ngomong. Iya. Karena kriminolog tadi Bu ya. Cari yang jahat. Sehat terus Bu. Oke, terima kasih sudah datang Ibu Sri, dan sebelah Ibu Sri ada Ibu Yeni Roslaini. Ini selaku Direktur Women Crisis Center Palembang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Saat juga Ibu. Baik, dan yang paling ganteng ini di antara narasumber kita pagi hari. Kalah Cak Cemang Caktai. Ada saingan ya. Ini kita sudah kedatangan Bapak Profesor Dr. Abdullah Idi MED. Ini selaku pengamat sosial. Sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ngobrolin topik mengenai viralnya video mesum yang saat ini lagi beredar di masyarakat, khususnya di Kota Palembang. Ini mungkin pertanyaan pertama ke Ibu Yeni dulu nih, selaku Direktur Women Crisis Center. Ini Ibu nyingoknya ke viralnya video ini Cak Mano, terus juga mungkin ini nasibnya perempuan ya mungkin yang ada dalam video ini Cak Mano kali ini. Ya, terus terang kita prihatin ya sekarang marak beredar video-video hubungan antara perempuan dan laki-laki yang sebenarnya itu tidak perlu dikonsumsi secara umum gitu. Itu kadang-kadang ada orang yang membuat untuk koleksi pribadi. Betul. Dan tidak sedikit tapi yang tidak mengetahui bahwa mereka direkam atau direkam oleh pasangan, baik itu laki-laki atau perempuan yang melakukan perekaman. Tetapi berdasarkan banyak yang kami baca, terus ada beberapa kasus yang datang juga ke kami bahwa mereka tidak tahu, tidak ada persetujuan dari perempuan misalnya untuk direkam. Jadi kemudian itulah yang dijadikan alat untuk memeras. Kadang-kadang kalau kamu macam-macam misalnya mau minta putus atau tidak memberikan sejumlah uang misalnya, itu akan diedarkan misalnya di dunia maya.
melalui internet gitu. Nah hal-hal ini terus terang ini satu bentuk pelanggaran privacy seseorang ya gitu. Nah oleh karena itulah biasanya untuk yang seperti ini yang dirugikan kaum perempuan memang. Oleh karena itulah hindari untuk melakukan hubungan sebelum terjadinya sah ya, sebelum terjadinya pernikahan misalnya. Karena tidak ada manfaat, selalu itu mudarat. Dan yang dirugikan bukan hanya perempuan itu saja, tapi keluarga besar, baik laki-laki maupun perempuan itu akan dirugikan, akan dibully, akan dianggap tidak bisa mengurus anak, gitu, tidak ada komunikasi antar keluarga dan lain sebagainya, gitu. Berarti yang harus untuk dihindari. dari kasus video mesum ini apakah baru pertama kali yang terjadi di Kota Palembang atau kayak mana? Atau sudah berapa Oh, kali? kan sering itu muncul di Sudah sering media, juga, Pal ya? TV juga sering itu Iya, memberitakan. Ada banyak kasus-kasus yang sering muncul gitu. Baik itu yang kemudian dilakukan oleh anak-anak karena mereka tidak tahu gitu dampaknya, terus apa ini gitu. Kemudian maupun orang dewasa gitu. Ini bukan kali pertama, ini sering kali terjadi. Nah, oleh karena itulah saya berharap memang masyarakat belajar dari apa yang pernah terjadi karena dari pengalaman-pengalaman kasus yang pernah terjadi, viralnya beberapa video itu kan hampir semua terjerat hukuman ya. Betul. Apakah itu pakai undang-undang ITE gitu, pornografi gitu, apalagi sekarang ada banyak misalnya yang kelompok-kelompok yang memang menganggap memang ini tidak melanggar etika moral gitu loh. Jadi bukan hanya sanksi secara hukum, tapi sanksi sosial juga akan lebih pedas lagi dialami oleh pasangan itu, sehingga ini harus dihindari. Oke, Banyak siap. sekali efek negatif pastinya Betul. pasca dari adanya beredarnya video semacam ini. Nah ini setelah sekian kali terjadi ini Bu, mungkin Bu Yani bisa menilai ini apa sih indikasinya seandainya ini video muncul lagi, dibuat lagi dan beredar lagi di masyarakat? Ya, memang harus ada edukasi ke masyarakat. Edukasi itu bukan hanya ke para perempuan, tapi juga orang tua. Orang tua harus mulai mengubah cara pengasuhan anak, ya. Kemudian edukasi tentang hak kesehatan seksual reproduksi. Kemudian edukasi juga tentang aturan-aturan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia terkait dengan isu pornografi maupun seksualitas. Sehingga ketika seseorang itu punya pengetahuan yang cukup gitu, ini akan menghindari kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Oke. Nah, itu pertama. Kedua, saya pikir juga ada sanksi tegas bagi pelaku maupun pengedar. Kalau itu video itu sampai viral itu siapa yang memulai mengedarkan Ya. itu juga harus diberi sanksi tegas gitu. Oke, siap. Sehingga akan memberikan efek jera kepada orang-orang yang mencoba untuk misalnya menyebarkan informasi-informasi yang berkonten porno. Oke, nah ini kita beralih ke Pak Abdullah mungkin ini selaku pengamat sosial. Kalau dari Bapak ini melihat dari kasus video mesum ini, efeknya ke masyarakat ini seperti apa Pak? Oh ya, itu secara tidak langsung merupakan ada efek tidak langsungnya maksud saya. Jadi termasuk pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat, karena dengan video itu semua orang yang punya HP atau punya alat komunikasi, dia bisa melihat itu. Jadi kalau itu dilihat oleh anak-anak atau remaja ataupun orang lain, itu kan bisa berdampak secara tidak langsung ataupun langsung berdampak, orang ada potensi juga untuk melakukan itu. Oleh sebab itu menurut saya wajar saja kalau ada undang-undang IT seperti disampaikan oleh Ibu Yeni tadi, karena dampak itu sangat buruk. Di negara maju sekalipun yang dibayangkan kita bahwa persoalan seksual itu bebas, ternyata tidak sembarangan juga. Jadi ada aturan, norma sosial yang diatur itu. Jadi apalagi kita negara yang mayoritas menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas dan lain sebagainya, seharusnya terdepan ya. Beberapa hari yang lalu saya juga diwawancarai oleh suatu media, ternyata di kalangan mahasiswa pun itu banyak ya yang terjadi. Persoalannya sejauh mana intervensi atau upaya preventif yang dilakukan oleh kampus supaya menjaga norma sosial ini atau social disorder ini.
Oke. atau penyimpangan sosial ini ya. Siap. Nah, tadi yang Bapak sampaikan bahwasannya video ini pun bisa diakses oleh siapapun ya ini Pak dari handphone ataupun alat komunikasi yang lainnya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Ya. kalau sudah tahu itu video yang tidak baik Ya. tapi masih tersebar juga ini Pak? Ya, sebenarnya secara tidak langsung ada sanksi sosial dari masyarakat apabila sudah ketahuan seperti itu ya. Yang jelas bahwa ada sanksi hukum karena ada undang-undang IT ya. Kalau di masyarakat ada sanksi sosial dari masyarakat karena melanggar norma sosial, termasuk kalau itu bisa juga berdampak terhadap keluarga. Kemudian juga ini kan sangat merugikan yang bersangkutan sendiri. Betul. Karena secara umum masyarakat masih tidak menerima yang pola perilaku yang seperti itu. Dengan kata lain sebenarnya dia menyendiri dari masyarakat. Jadi sanksi yang paling tampak adalah sanksi sosial ya. Tetapi juga sering juga kita temukan bahwa masyarakat apabila itu sudah keterlaluan misalnya, tidak hanya bentuk video atau pengalaman di masyarakat itu, dia kan punya hakim sendiri. Nah ini sering terjadi, justru pelaku itu bisa jadi korban kan kalau pihak aparat terlambat seperti itu. Jadi menurut saya banyak mudaratnya lah kalau baik bagi yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya menolak itu. Betul. Dan Jadi, kita juga sebagai masyarakat mungkin cukup stop sampai di sini Pak ya, tidak perlu disebarluaskan video yang negatif seperti ini. Oke, nah ini kita beralih ke Ibu Sri ya Bu ya, selaku kriminolog. Ini kasus Cak ini bisa dimasuk ke ranah hukum pidana atau cuman Bu? Masuk ranah hukum pidana. Jadi ini pelanggaran terhadap undang-undang IT. Jejak digital itu pasti dapat. Karena kepolisian punya trik, cara nge-tracknya untuk mencari dari mana diketahui asal dari video porno, video mesum ini dari mana. Nah ini sebenarnya kalau kita berbicara video, di samping saksi pidana saya katakan ada, di undang-undang IT itu ada, pasti ada. Bagaimana menelusurinya? Jejak digital itu tidak bisa hilang. Betul. Bahkan HP yang digunakan tuh bisa terlacak. Bisa di track itu, saya sendiri pernah kena track sama mahasiswa saya kan kepolisian datang ke rumah mau bimbingan, saya kebetulan lagi dua masih lama, tahu dia sudah di depan saya. Kenapa kamu tahu saya di sini? Ibu, saya track. Ketahuan ya. Ketahuan lokasi lagi di mana? Kan betul, saya lagi jalan itu. Tahu sudah datang di depan saya. Tadi kan saya katakan tunggu sebentar, saya datang ke rumah. Kenapa seperti bisa? Kamu tahu saya pas di sini kenapa? Ibu ada WA, saya track. Iya. Wah. Bisa diakses galau. Bisa diakses. Jadi artinya kepolisian saya yakin pasti mendapatkan. Benar. Mendapatkan ini. Siapa pelaku dan siapa penyebar berita ini. Dan yang kedua, yang perlu sekali diperhatikan, hentikan semua kegiatan. Kita sekarang sudah hidup di ruang kaca. Tidak ada lagi sekat. Kita sendiri di kamar mandi pun kita sudah tidak bisa sendiri lagi. Artinya setiap orang harus waspada. Bahkan sekarang lampu bisa dipasang kamera. Betul. Kalau di hotel, kalau kita harus selalu waspada, mungkin kita tidak tahu bahwa kita akan direkam orang. Kita harus begitu masuk matikan dulu, sudah masuk matikan lampu. Ada cahaya sedikit itu hati-hati itu. Bisa kemungkinan itu adalah sensor. Cara ngetesnya. Jadi kita harus beberapa kita ketahui itu. Dan juga kamera ini kan semuanya sudah ada di mana-mana. Tidak ada lagi yang tidak bisa dilacak. Tidak ada satupun yang tidak bisa dilacak. Perkembangan IT tidak bisa dibendung. Betul. Karenanya sekarang kita baru bicara IT dalam konteks berdampak porno segala macam. Tidak akan lama lagi udara ini akan menjadi nilai bisnis yang sangat mahal. Bisa jadi. Kenapa? Frekuensi ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Baik. Betul. Berarti ini jadi PR juga nih buat masyarakat
bahwasannya memang yang namanya teknologi ini tidak bisa dihindari lagi Cek Dedes. Nah, jadi hati-hati Cek Dedes kalau nak selfie juga nak jingok-jingok. Nah, itu dia. Meskipun itu untuk konsumsi pribadi ya, jangan sembarangan lagi. Oke. Kalau Kak disadap uang kayak Bisa diedit. Yang bahaya bisa itu diedit. dia. Bu. Nah, bisa Boleh diedit. mungkin Pak, Ibu gitu minum dulu. Ya, Nah, kita santai-santai lanjut dulu lagi ya sebelum kita ngobrol lagi. dan saya Sapal udah TV. habis. Oh, sudah habis. Ditambah lagi berarti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Boleh minta?